Kami dari FKUB atas nama Yusuf Adibrajo. Oke, Bapak. Kalau melihat peristiwa di Cianjur, ada semacam berita yang mungkin banyak yang sudah terlihat. Di sana ada tayangan yang menurut saya kurang baik, tapi kami nanti minta tanggapan dari Gus Soeb. Ada tindakan yang menurut saya malah justru merusak kebangsaan, yaitu pengelotokan atau menghilangkan semacam tulisan atas nama bantuan dari kelompok tertentu. Menurut Gus Soeb, bagaimana tanggapannya tentang peristiwa seperti itu? Kepada kami, saya dari Jaringan Informasi Pabrik Cilacap ingin menanyakan kepada Ibu siapa ya? Dengan Ibu Sartiningsih. Oke. Ingin ditanggapi oleh Bapak Ijonati dan juga oleh Gus Soeb. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah Cilacap ini kan kawasan pantai ya Bapak ya, dan rentan juga bencana, dan dalam beberapa waktu ini santer banget dengan adanya berita megatrust itu. Kemudian yang saya tanyakan adalah sejauh mana pemerintah melakukan antisipasi bencana di kawasan pantai? Apa yang sudah dan akan dilakukan? Soalnya sampai saat sekarang ini belum terlihat adanya pembangunan, misalkan adanya pembangunan penanggulangan bencana di kawasan pantai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah minta tanggapan kepada Gus Soim bahwa cinta ya Pak Agus yang harus diutamakan dalam penanganan bencana. Nah, yang saya tanyakan adalah saat sekarang ini kita lihat semuanya menjadi PR kita semua juga, Nusa Kambangan terutama, bahwa Nusa Kambangan kita menyaksikan sendiri itu sering dilakukan peledakan pengeboman oleh suatu perusahaan, di mana diambil bahan-bahan tertentu yang juga akan digunakan untuk sebuah produk tertentu. Nah, dalam satu forum pernah juga saya tanyakan bahwa mereka memangkas Nusa Kambangan itu dan hanya meninggalkan 10 meter dari atas permukaan air laut. Waktu itu yang saya tanyakan, nah, dengan adanya bencana ini bagaimana jadinya kalau ternyata Nusa Kambangan, Pulau Nusa Kambangan yang kita gadang-gadang bisa melindungi Cilacap ternyata hanya tinggal 10 meter dari permukaan air laut. Di mana cinta kita sebagai warga Cilacap mengenai hal ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul dari LSM GMBI Distrik Cilacap. Jadi pertanyaan ini buat Bapak Video nanti terkait masalah bencananya, Pak. Di sini kami punya catatan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi soal standar pembangunan. Mungkin lebih tepatnya lagi mungkin SLF ya Pak, sertifikasi layak fungsi. Nah, pertanyaan saya di sini begini Pak, apakah di setiap gedung yang minimal itu dua lantai Pak, itu masih harus ada standarnya Pak untuk standar gempa? Terus konsekuensinya seperti apa apabila ada sebuah gedung yang tidak memiliki SLF atau sertifikasi layak fungsi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soim menjawab pertanyaan yang pertama dan kedua kepada beliau. Silakan. Terima kasih. Pertama dari Pak Yusuf Adi Prajoko, sekretaris saya bisa capek ya, tapi biar teman-teman juga mengikuti gitu ya.
Ya, dalam penanganan bencana tadi kan salah satu yang sangat vital justru pasca bencana ya Pak Ujo ya. Karena memang kesiapan kita SDM dan SDA kita juga seringkali ketika bencana skalanya cukup besar kita kedodoran, sehingga butuh uluran semua elemen masyarakat. Dan tadi cinta itu ya artinya akan senang ketika orang yang kita cintai itu kelihatan, kebaikannya juga kelihatan, dan cinta itu ya pasti membimbing kita untuk baik, termasuk agama itu kan setidaknya agama yang saya anut, Islam itu kan bahwa berterima kasih kepada Tuhan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang bisa berterima kasih kepada sesama. Jadi la yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak bisa bersyukur, berterima kasih kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, orang yang tidak bisa berterima kasih kepada sesama. Nah, salah satu bentuk terima kasih minimal kan mengapresiasi. Kalau maunya ada bantuan dari non muslim, karena ini kemanusiaan, bantuan dari manapun dibutuhkan, kita bantu, gak butuh tanya kamu agamanya apa. Kita dibantu juga gak butuh tanya kamu yang bantu itu agamanya apa. Mau kita butuh, yang penting perut ini makan. Datang dari non muslim ya alhamdulillah dan terima kasih. Bentuk terima kasih, apresiasi. Jadi pencopotan itu saya yakin dilakukan oleh oknum. Dan saya yakin saat pencopotan itu nilai-nilai Pancasila tidak sedang lupa. Karena apresiasi atas kebaikan itu adalah bagian dari kebaikan. Apresiasi atas bantuan adalah bagian dari terima kasih. Maka saya secara pribadi, kebangsaan yang saya anut, nilai-nilai Pancasila yang saya pahami tidak membenarkan praktek ini. Ini kan zaman BBI deh. Saya itu tidak berkomentar untuk menjawab pertanyaan, tapi saya akan melihat hasilnya dari suatu pertanyaan yang nanti jangan cari jawabannya. Kalau seseorang membangun tidak memenuhi persyaratan teknis yang diizinkan dulu IMB ya, dalam pengajuan IMB itu harus ada syarat konstruksinya. Nah kita ini di Cilacap ini belum menetapkan bahwa standar bangunan kita harus kuat dengan skala 8,7 belum. Karena itu nanti harus kita lihat di perencanaan tingkat nasional ya, di undang tata ruang. Apakah ada apa enggak di situ? Kalau itu ada, maka kita akan menetapkan. Tapi membutuhkan satu proses perumusan oleh eksekutif diajukan kepada legislatif disahkan. Atau sebaliknya ada hak dewan untuk mengajukan atas inisiatif supaya ditetapkan. Ya. Nah, kalau itu kemudian nggak ditaati, konsekuensinya apa? Ya kalau bencana ambruk udah kita. Jadi apa yang kita lakukan saat ini, orang kemudian rumah terdampak hidrometeorologi, bagian belakang keruntuhan longsor, kemudian ada yang pondasi gantung kayak yang di Jambusari, maaf kami nggak bisa menangani. Bahkan mantan anggota dewan Pak Didi di Majenang, saya tolak. Itu anggota dari Pemuda Pancasila Majenang. Kenapa? Karena Mas Didi membangun itu di lereng yang kemudian tanpa konstruksi pemadatan dan dibangun tembok dengan tol itu longsor, sehingga rumahnya sekarang gantung. Saya tanya aja, ada nggak IMB yang nggak ada? Oke, kalau nggak ada IMB, Anda nggak bisa menuntut terhadap pemerintah. Tapi kalau ada IMB, tuntutlah pemerintah. Apapun perintahnya Bupati, saya suruh bangun tak bangun, tak selesai. Karena itu adalah tanggung jawab hukum kalau diberlakukan. Itu aja, ya. Jadi desain konsep sudah sampai detail engineering detail oleh detail engineering desainnya oleh BPWSO untuk pembangunan tembok sepanjang sungai dari Cilacap sampai ke timur. Ya, ini mungkin mulai tahun depan nilainya triliunan, banyak pantai. Tapi ada diskusi menarik pada saat itu butuh mantan Menteri Perikanan Bu Susi, ya. Bu Susi menyampaikan begini, kenapa waktu terjadi tsunami Pangandaran pemerintah tidak mengambil langkah-langkah
persiapan di kebencanaan seperti pemasangan tripod di pantai itu, ya. Kemudian tidak ada informasi. Penyampaian informasi adalah standar SPM. SPM adalah informasi yang diterima oleh masyarakat. Kalau itu nggak nyampe kita salah, ya. Kemudian dibantah oleh Pak Wijokongko, persoalannya bukan masalah tripodnya, Bu. Justru kalau kita membangun tripod di sepanjang pantai yang bermaksud adalah untuk meredam tsunami, itu justru kebijakan yang salah. Data ahli tsunami menunjukkan ketika terjadi bencana tsunami hanya setinggi 5 meter itu di mana ya, sebelah sini Sumatera yang ke arah Ciahok apa sih, Pulau apa? Bintan ya. Nah, tahu nggak, batu seberat 80 ton, batu karang 80 ton hanya diterjang oleh tsunami setinggi 5 meter itu bisa frontal sejauh 90 meter. Tripod itu berapa ton? Nah, kalau ini tsunami-nya sampai dengan 8,7 kekuatannya segitu tingginya 30, ini justru akan menjadi proyektil. Justru ketika dia terhantam ombak, dia akan melayang di bawah ombak. Justru orang yang terbawa itu terangkut atau terbentur dengan material-material itu. Ini yang justru menambah banyaknya korban. Jadi sampah-sampah di pantai itu, maaf kalau kita kadang-kadang kerja bakti di sana membersihkan, itu bagian yang dari upaya untuk mengurangi risiko ketika nanti terbawa itu justru sampah itu yang ya di bawah badan 300 km per jam nyampluk kayak apa rasanya lah. Orang yang kesampluk terbawa tenggelam itu pingsan, orang pingsan di air kira-kira mati apa urip? Ya. Jadi mindset yang terpenting Ibu, kalau jenengan bagaimana yang harus dilakukan, yang harus kita bangun adalah kesadaran. Ya. Benteng yang terkuat adalah kesadaran, bukan Nusa Kambangan. Nusa Kambangan mitos. Itu kan kalau dari Pangandaran. Pangandaran dan Nusa Wungu kena kok Binangun kemarin. Adipala masih ada yang meninggal, kecil padahal. Ini langsung dari selatan. Jadi Nusa Kambangan enggak. Potensi dari arah Pacitan ada. Ya. Jadi ini masuk ke teluk kita malah. Jadi kalau menurut simulasinya, kalau di simulasi itu nanti mantap pantai sepanjang pantai selatan, kemudian bergerak ke arah PLTU ke sini, kemudian balik lagi airnya, baru dia kembali lagi. Ya. Ini jadi Nyun Sewu yang harus kita bangun adalah kesadaran masyarakat. Kesadaran untuk mari kita bersama-sama membentengi diri dari ancaman bencana. Pertama, paling tidak kita harus melakukan mitigasi. Suatu kabupaten akan dianggap siap apabila 3 hal. Yang pertama, ketersediaan alat peringatan dini yang namanya early warning system. Kita punya 23 alat peringatan dini, ditambah 2 peringatan dini yang dari BMKG yang ada di depan Kelurahan Tegal Kamulyan dan 1 lagi ada di Jetis. Itu yang diuji setiap tanggal 10 dan 26 pada saat pagi hari dan pada saat malam hari. Itu yang BMKG itu langsung diuji oleh Jakarta. Sedangkan yang kita punya ada 23, baru 3 yang terbaru desain ini saya minta tidak menggunakan listrik PLN, tetapi sudah menggunakan panel surya dan solar cell. Kenapa? Karena pada saat 8,7 skala Richter saya tanya ke PLTU, kira-kira cut off-nya pada gempa berapa? Kita hanya memasang di cut off 8,5. Nah ini 8,7 otomatis cut off. Berarti PLTU pada saat terjadi gempa 8,7 pasti sudah mati off. Apa yang Anda lakukan? Mengandalkan HP. Semua jaringan putus. Ya. Lalu yang berfungsi apa? Roger, orali. Ya. Jadi kalau saya menggunakan jaringan PLN untuk air warning system pada saat terjadi tidak berfungsi. Berarti saya hanya baru punya 3. Terus berapa kalau kebutuhan
kebutuhannya 75 unit. Satu unitnya berapa? 300 juta. Siapa harus kurang? Nah, coba mengandalkan dari dana pemerintah nggak bisa, ya? Atau itu. Kedua, adanya jalur evakuasi, penyelamatan. Rekomendasi yang saya sampaikan, jalur evakuasi yang dulu ada, yang jenengan bisa lihat itu, ya, itu memutih banget, karena itu dipasang berdasarkan pemetaan GTZ tahun ketika tahun 2005 Pak, ya, waktu bencana Aceh pertama itu. Kemudian semua pasang jalur evakuasi. Kalau kita perhatikan pemasang itu hubungan banyak ukuran benar. Benar, ya. Saya pikir ini dulu bisa terjadi gini gimana? Ya nggak tahu Pak, tahu kita supaya membuat kita buat saja. Ya inilah, karena tidak punya konsep. Maka itu sudah saya perintahkan semua desa untuk mencabut itu, kemudian disesuaikan dengan kondisi saat ini menggunakan peta APSA. Jalurnya yang dibuat adalah, perintahnya adalah jika terjadi jalur evakuasi tsunami, maka harus orang meninggalkan bibir pantai, bukan sejajar dengan pantai. Maaf, yang ini nih dari apa nih, Tegal Kamulyan. Jenengan dari PPNC hanya ada satu jalan yang sebelahnya depannya PLTU, ya apa? Politeknik. Manunggal. Hari-hari begini Pak, lewat aja susah. Dan itu satu saja jalan yang bisa untuk selamat orang yang ada di PPNC sampai dengan Juifa. Nah, dong harus perbutan nganggo mobil, nganggo motor kepikun Pak. Nah itu yang tadi saya bilang, maka perlu dilakukan mitigasi, kemudian dari mitigasi perlu dibuat jembatan evakuasi di atas Sungai Yasa Kaliasa. Kemarin sempat lupa, itu kan wilayahnya BPWS. Persoalan dengan BPWS, kalau untuk pembuatan jembatan evakuasi ada prasyarat. Yang pertama syaratnya, aku membangun jembatan evakuasi BPBD atas bantuan dari Pentahelix dari CSL, BPWS nggak boleh protes, ya. Boleh Pak, kami nggak protes dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya jangan mempersempit aliran sungai. Oke, berarti saya membuat jembatan yang tidak digunakan untuk transportasi kendaraan, yang sewu, karena itu hanya untuk lewat orang. Ukurannya berapa? Ya kita lihat, kalau meja ini ada 1000 orang, jembatan ukuran 1 meter, satu meja ini 1000 orang, dalam berapa menit bisa semuanya habis lewat dengan jembatan yang 1 meter. Hitungan teknis kan? Kalau tidak bisa dalam 20 menit, berarti saya salah perhitungan. Karena target saya 20 menit orang sudah sejauh mungkin. Kok 20 menit baru habis meninggalkan ini, ya berarti kan masih ada korban. Berarti ukuran jembatan pun harus disesuaikan. Yang di sini aja. Coba kalau jenengan survei sendiri mulai dari Adiwala sampai dengan Jetis, itu petanya nyon sewu, pantai, sungai, sawah, jalan, sungai. Petanya begitu. Saya telusur jalur itu cuma bisa nangis, ya. Ya. Saya cuma nangis, saya membayangkan bagaimana orang yang di sebelah sungai itu bisa nyebrang. Jangan masuk di wilayah Bidara Payung ya. Ada nggak sih yang namanya orang masuk ke Bidara Payung kemudian dengan dong kayak saya? Ya, tsunami aku lewatnya ngendi ya. Ketika saya masuk di daerah rawan bencana, kemana saya harus lari? Ketika gempa, kemana saya harus seperti ini? Ini ada gempa gitu ya. Saya tadi bilang gedung ini terukur nggak sih dengan 8,7? Enggak. Terus kemana saya harus larinya? Ini nggak ada jalur evakuasi. Karena gedung baru, nggak ada kan? Gedung baru. Artinya saya pasti akan mencari tempat yang paling kuat gimana. Kalau tadi Bu ini di bawah meja gitu kan. Ya sekolah SAB itu, anak-anak sekolah yang gedungnya biasa. Kalau yang gedung bertingkat ini kita di lantai 8. Gak mungkin saya lari ke lift. Saya pasti akan mencari yang merapat. Ini tembok ini paling kuat kayaknya gitu. Ya. Kalau saya lari ke sana mendekati ke jendelanya pecah, mungkin saya bisa loncat. Tapi bagaimana saya bisa selamat gitu? Kan harus berpikir seperti itu. Gimana kita berada?
Saya di terminal pun begitu. Di mana saya bisa paling aman? Saya nggak mungkin di pojokan. Kalau di pojokan nanti saya dipepet-pepet. Jadi prinsip aman naluri yang harus kita kembangkan. Jadi inti dari Gus Salim adalah tentang cinta. Bagaimana kita bisa menggunakan hati kita, menggunakan cinta kita untuk tulus membantu menolong sesama kita.